Kami tambah yakin bahwa panjenengan Nabi Isa benar-benar Nabiullah. Kalau panjenengan bisa minta kepada Allah, kalau Allah kuasa menurunkan hidangan dari langit, kami tambah yakin panjenengan ini nabinya Allah. Masih terasa kesan mempertanyakan. Ya, walaupun di sini dikatakan wa tatma'inna, ya, nuridu an na'kula minna, kami ingin makan dari hidangan itu. Mana yang didahulukan? Makan baru kemudian tenang. Ini kan juga sudah dalam ilmu adab. Urusan makan gak ada, guru. Mantap, yakin. Apa yang lebih didahulukan kira-kira? Nafsu, keinginan makan. Ini juga menjadi renungan bagi kita. Kenapa ayat ini dihadirkan? Berarti bukan persoalan sederhana. Dan ini termasuk ayatul Ashr, ayat 10 yang oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki disebutkan dalam Syawarikul Anwar. Al-ayatul Ashr. Salah satu faidah ayatul Ashr itu kalau dibaca, orang yang membaca ayatul Ashr secara rutin dengan doa sirul qaf, Allah akan mengubah karakter buruk yang ada pada dirinya menjadi karakter baik. Nah, kenapa? Ayat-ayat tersebut ternyata ada sir, rahasia kekuatan bagaimana kisah orang-orang terdahulu yang dibimbing dari tidak beradab menjadi beradab, dari kurang beradab menjadi lebih beradab. Ini sangat tepat momentumnya saya menjelaskan. Selama ini kita di pondok selalu ditekankan dahulukan adab sebelum ilmu. Bukan berarti mengabaikan ilmu. Dengan berilmu kita beradab, tetapi soal kemudian mengedepankan ilmu dan ilmu, tinggalkan atau tangguhkan, dahulukan lebih utama adab sopan santun. Banyak yang tidak paham bagaimana kita mendahulukan adab sementara adab itu ilmu juga. Maksud begini, ada orang hanya mengedepankan pemikirannya, pemahamannya, keilmuannya, tetapi tidak disertai dan didahulukan adab untuk menyampaikan ilmu itu sendiri. Dia lebih, misal dalam majelis, lebih cepat tergesa menyampaikan apa yang ingin diucapkan tanpa kemudian adab bagaimana memulai berkata, izin menyampaikan misalkan. Menurut saya langsung begitu tanpa dipersilahkan. Menurut saya ini kan mendahulukan ilmunya, akal yang ada dia dalam otaknya itu ingin dia sampaikan. Sementara sebaiknya didahulukan adalah adab berilmu itu. Izin menyampaikan menurut pemahaman yang kami renungkan adalah demikian. Mohon koreksi. Ini kan jauh lebih baik. Tidak bisa menurut saya begini. Nah, ini sudah melampaui kan gitu ya. Dia ingin orang lain kemudian tunduk dengan pemahaman dirinya. Itu fatal akibatnya. Hal-hal yang juga dianggap remeh adalah di sekitar kita tradisi yang kita yakini adalah pengantar untuk mahabbah baginda Rasulullah SAW. Dan tradisi baik ini berdasarkan hukum ya. Bagaimana orang ketika membaca maulid Nabi fi mahallil qiyam, berdiri. Ada sekelompok orang yang tidak setuju dan tidak mau dengan cara semacam ini. Sudah, kalau Anda baca sirah Nabawi, baca saja tanpa harus berdiri. Itu sesat, itu berlebihan menghormat Nabi. Nabi bukan Tuhan. Kita berdiri bukan kemudian menuhankan Nabi Muhammad. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada ahli dzauq, orang yang dianugerahi cita rasa tinggi. Kita ingin mengekspresikan rasa hormat kita kepada Nabi. Sudah tidak pernah berjumpa Nabi, setidaknya ketika memuji Nabi kita berdiri. Nah, saya melihat dan saya berdoa teman-teman para santri yang menggugah temannya untuk bangun mahal qiyam, itu saya berdoa pada Allah mudah-mudahan dapat adab yang tinggi. Kenapa? Karena dia sendiri sudah tergugah untuk beradab dan mengajak temannya yang tidak berdiri, ya mungkin karena faktor ngantuk atau malas ya. Saya husnudzon tidak ada yang karena faktor menentang ini apa-apa Anda. Santri Sukoharjo insya Allah dianugerahi adab yang baik. Nah, ini
Saya berharap dan berdoa pada Allah, orang yang membangunkan, mengugahkan temannya untuk fi mahal qiyam, semoga dianugerahi adab yang tinggi. Ini pintu dari pintu-pintu adab berikutnya. Kenapa? Ketika dia sudah belajar menghormat dengan mengekspresikan cita rasa penghormatan, saya memuji Nabi, bagaimana membayangkan ketika sahabat Ansar menyambut Nabi, Thala'al Badru alaina, berdiri, kita ekspresikan dengan penuh kegembiraan juga. Ada aliran keberkahan yang pernah didapatkan kaum Ansar teralirkan kepada kita, sehingga barokah yang mereka dapatkan untuk diri mereka, para sahabat Ansar, keluarga, anak keturunan mereka, kehidupan mereka, bahkan membersamai Nabi sampai ke surga Allah. Nah, ini yang dicita-citakan, ini yang diinginkan kita. Para santri jangan enggan membangunkan temannya terus. Mereka kadang ngantuk, kadang malas. Memang perlu dilatih. Apakah wajib? Kita tidak mengatakan wajib, tidak pantas. Dan boleh jadi ketika ketidakpantasan ini berlarut-larut menutup kebaikan-kebaikan yang lain. Itulah kita kembali bagaimana kemudian Nabi Isa menegur para sahabatnya Hawariyun, takutlah kalian pada Allah. Dengan usulan kalian itu minta mukjizat agar diturunkan hidangan dari langit. Loh, kami kan ingin makan langsung dari Allah, barokah kan. Siti Maryam tanpa minta kepada Allah langsung turun buah-buahan segar dari surga. Mana yang lebih beradab? Yang diberikan langsung oleh Allah tanpa minta, ataukah yang seperti ini, minta dengan alasan ingin makan dan ingin menambah keyakinan bahwa engkau benar-benar Nabi Allah? Apakah jika tidak turun hidangan dari langit berkurang rasa iman kepada Nabi Isa? Ini kan juga pertanyaan. Fafhamu ayyuhat talabah. Santri kadang terbisiki sesuatu. Saya ingin melihat kiai saya ini benar enggak dia orang yang sudah dekat pada Allah. Saya minta ada buktinya. Berbeda dengan santri yang tanpa harus bukti dia mencintai gurunya, yakin kepada gurunya, mendoakan baik gurunya. Insya Allah guru saya ini orang saleh, orang terhormat, tinggi derajatnya, tanpa harus melihat bukti mukjizat. Beda kelas Sayyidina Abu Bakar yang langsung mengatakan, benar engkau ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Dengan mereka yang masih buktikan, tunjukkan mukjizat. Apa yang terjadi? Banyak di antara mereka yang minta bukti malah kafir sampai akhir hayatnya. Jadi kadang adab itu pada level tertentu tidak beresiko besar, tapi pada level terbesar sampai pada tingkatan kekufuran. Su'ul adab kepada Nabi Muhammad membuat orang-orang kaum musyrikin semakin jauh dari hidayah Allah. Dengan meminta, buktikan kalau memang kau seorang Rasul, belah bulan itu, dibelah bulan. Di antara mereka ada yang kemudian beriman, tapi masih ada yang kemudian sampai melanjutkan kekufurannya dan mati dalam keadaan kufur. Waliyadzubillah. Itu terjadi pada santri Kiai As'ad yang satu mempercayai Kiai As'ad sebagai waliullah dan alhamdulillah hidupnya berkah, baik, anak-anaknya baik, keturunannya, kehidupannya juga baik. Sementara yang satunya ini tidak masuk logika, hingga hari ini dikabarkan sudah tidak normal ingatannya. Kenapa? Menyakiti kekasih Allah, Allah sendiri yang kemudian menanganinya orang-orang yang semacam ini. Siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, berarti mengajak menantang perang padaku.